sini saya perkenalkan, nama saya Robiqatun Nikmah dari PGNI kelas 4C yang akan melakukan video podcast tentang inovasi pembelajaran. Nah, di samping saya ini ada guru MI Nurul Jadid ya. Untuk perkenalan lebih lanjutnya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohma. Saya di sana menjadi wali kelas serta menjabat juga mengajar di kelas 5, menjadi guru kelas di MI Nurul Jadid, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Untuk inovasi ini saya menjelaskan tentang metode resiprokal. Baik, tentang resiprokal. Kapan sih mulanya Ibu bisa tercetus tentang inovasi resiprokal ini? Awalnya itu saya kan awal masuk di madrasah itu tahun 2018, tahun pelajaran 2018-2019. Nah, mulai awal itu saya sudah memikirkan untuk menggunakan metode ini karena saya melihat di dalam kelas itu kebanyakan siswa itu tegang. Untuk mata pelajaran yang sulit itu tegang, dan para siswa itu, peserta didik itu pasif. Jadi kan kelasnya itu tidak menarik gitu. Oh, terus siapa saja sih Bu yang membantu Ibu tentang inovasi ini? Yang membantu saya dalam metode ini itu saya sendiri dan teman sejawat serta para peserta didik juga ikut membantu. Terus proses awalnya pembuatan inovasi ini tuh gimana Bu? Ya, awalnya itu kan saya itu melihat kelas itu selalu dalam keadaan pasif, anak-anaknya itu cenderung mendengarkan, tidak ada timbal baliknya. Tidak ada timbal baliknya. Akhirnya saya mengamati, setelah saya amati, kebanyakan siswa itu kebingungan. Dia itu nggak paham, tapi bingung mau yang ditanyakan itu yang mana, itu dia bingung. Akhirnya saya mencari metode, ada metode yang namanya resiprokal itu. Metode resiprokal itu yang memberikan peran guru kepada siswa. Jadi ada umpan baliknya itu diberikan kepada siswanya yang berperan sebagai guru, gurunya hanya sebagai penengah saja. Jadi setiap siswa sama siswa itu memberi pertanyaan kepada temannya. Jadi setiap siswa ini akan merasakan, oh dia memberi soal, berperan sebagai guru dan berperan sebagai penjawab soal, dan umpan balik sebaliknya. Baik, kalau di kelas yang Ibu ambil sendiri, rata-rata peserta didik itu pasif di pelajaran apa saja Bu? Apa semua pelajaran atau cuma berapa gitu? Ya, beberapa. Misalnya kayak pelajaran sulit. Misalnya kan MTK itu kan terkenal kayak apa ya, pelajaran hitung-hitungan tuh kayak sulit gitu. Apalagi ketemu namanya pelajaran bahasa Inggris, mungkin kan nggak ngerti bahasanya. Apalagi namanya bahasa Jawa dengan Hana Caraka. Kita orang Jawa, tapi Jawanya beda. Jadi banyak yang tidak paham masalah bahasa Jawa itu. Oke, tadi kan resiprokal itu setiap siswa saling lempar pertanyaan ya Bu ya? Iya. Kalau di ini itu siswa dijadikan kelompok apa sendiri-sendiri gitu? Ya, ada dua cara sih. Kadang kalau untuk mengikat kerjasama antar peserta didik, saya akan mengelompokkan per siswa berapa gitu, kemudian membentuk kelompok. Setiap kelompok akan berperan menjadi guru dan kelompok satunya akan menjadi penjawab soal dan sebaliknya. Kadang juga kalau di suatu kesempatan saya akan bermain individu. Kalau kesempatan individu tuh yang gimana Bu? Ya, individu kan misalnya nanti saya ajak, misalnya si A akan menjadi gurunya, si B menjadi siswanya, atau nanti saya lagi yang si F menjadi guru, si G menjadi penjawab peserta didiknya gitu.
dengan melakukan itu ya Bu ya, gimana Ibu menjelaskan metode tersebut atau mensosialisasikan kepada peserta didik atau guru-guru lainnya gitu? Kalau kalau mensosialisasikannya itu saya langsung ke kelas, Ya. ke peserta didik, saya demonstrasikan, langsung saya ajak praktek. Kalau ke teman sejawat, Ya. itu cuma paling kita sharing-sharing aja, sharing-sharing metode, sharing-sharing pengalaman gitu. Terus setelah Ibu beberapa kali kan, sudah beberapa kali melakukan resepsikal ini, manfaat dan juga perubahan apa yang menonjol di dalam kelas tersebut? Apa cepat saja? Masif? Ya pasti ada manfaatnya. Manfaatnya salah satunya itu adalah peserta didik dapat meningkatkan motivasi belajarnya, karena sudah tidak takut lagi. Kemudian akan memberikan peserta didik pengalaman belajar yang lebih efektif dalam pembelajaran sehingga kecerdasan interpersonal siswa meningkat. Ini kan di inovasi-inovasi lainnya kan ada yang membuat resepsikal matematika ini kan Bu, yang membedakan antara resepsikal Ibu dengan resepsikal lainnya, guru-guru lainnya apa? Ya mungkin kalau saya kalau sharing itu resiprokal saya itu lebih cenderung ke berkelompok dan pasti ada di dalamnya itu pasti ada permainannya, pasti ada apa namanya ice breaking ya namanya gitu. Kalau guru lain kadang ada yang nggak melakukan ice breaking, langsung aja batas gitu. Jadi pembedanya itu Ibu ada ice breaking-nya dan guru lainnya tidak ada? Ya bisa gitu. Kalau kan ice breaking itu setiap satu kelompok diberi ice breaking-nya berbeda-beda atau sama semua ice breaking-nya? Sama semua, cuma tiap hari akan berbeda. Contoh ice breaking yang sering Sih itu apa namanya menyanyi tentang apa biasanya itu kadang bermain apa namanya menyamakan tangan gitu loh, hitam putih fokusan itu, kadang tepuk semangat ice breaking kan gitu. Kalau anak-anak kecil kan tepuk semangat gitu, semua sudah semangat. Sudah berapa kali sih Bu Ibu melakukan resepsikal ini? Dari awal masuk sampai sekarang apa gimana? Ya dari awal masuk semester 2, awal masuk saya kan tahun 2018-19. Nah, itu awal kan semester 2, tapi saya baru menjalankannya itu di pertengahan semester 2 itu. Dengan jangka waktu lama tersebut, apakah ada beberapa orang yang menyatakan kalau resepsikal yang Ibu pakai di dalam kelas ini tuh bermanfaat atau sudah berguna gitu? Ya kalau menurut siswanya, peserta didiknya, ya bermanfaat sih. Kayak ada yang cita-cita jadi guru kan jadi tersalurkan gitu. Kalau dari teman sejawat sendiri katanya sih ya bisa dicoba karena lebih menarik siswa tidak cepat bosan dengan mata pelajaran. Terus hambatan atau tantangan yang Ibu rasakan? Hambatan ya pasti ada ya, hambatan setiap metode pasti ada hambatannya. Pertama itu hambatannya itu kadang itu kurangnya kesungguhan peserta didik yang berperan sebagai guru. Kan dia berperan sebagai guru itu pasti kan ada tertawa. Kemudian peserta didik yang jadi penonton, bukan jadi penonton ya, maksudnya jadi penjawabnya akan menertawakan yang berperan menjadi guru. Misalnya kan kalau ada anak menjadi guru kan ada yang bisik-bisik, itu loh kayak jadi guru gimana gitu loh gitu. Terus kemudian kendalanya juga kurangnya perhatian siswa pada pelajaran dan hanya memperhatikan aktivitas siswa yang berperan sebagai guru, membuat kesimpulan akhirnya sulit tercapai. Dalam kelompok ini tuh yang menunjuk siapa yang jadi penjawab dan juga gurunya itu Ibu sendiri apa kelompoknya itu? Saya, tapi saya rolling. Misalnya kan per kelompok kan, per kelompok nggak
tanggung jawab, tapi akan saya rolling. Di per kelompok itu akan saya rolling, saya jadwal pertemuan ini kamu yang menjadi guru, pertemuan ini kamu yang menjadi murid gitu. Jadi semua akan merasakan umpan balik itu. Terus bagaimana cara mengatasi atau mengevaluasi inovasi yang Ibu terapkan ini? Apa? Maaf bilang. Bagaimana cara mengevaluasi hambatan-hambatan atau tantangan yang Ibu peroleh itu tadi loh? Oh, Ya. ya, saya sebagai guru kan harus menjadikan suasana kelas itu menyenangkan Ya. dan tidak tegang, sehingga siswa akan bersemangat dalam pelajaran itu. Kemudian untuk siswanya yang kurang termotivasi atau kurang bersemangat mendapat perhatian khusus, itu kita analisa penyebabnya apa sih anak ini kok masih pasif aja di metode ini kok saya pasif aja. Nah, itu apa penyebabnya? Kita cari tahu, kita dekati anaknya, kita kita tanyai dengan pendekatan yang sehalus-halusnya. Kemudian bagi orang tua yang kurang peduli anak, kan orang tua itu kan sekarang itu bekerja, jadinya nih saya kasih uang silakan les. Kadang ya kalau bimbingan belajar di les-lesan itu kan ya banyak yang main, kalau tidak anak yang serius banget itu kan dia itu lari-lari aja, nggak serius. Kan banyak orang tua yang kurang peduli tentang belajarnya anak itu. Tadi kan tentang peserta didik yang pasif. Terkadang di kelas itu kebanyakan mereka pasif karena apa, Bu? Malas mendengarkan karena menurut mereka itu pelajarannya sulit. Ya kan nggak semua anak itu misalnya MTK, nggak semua anak itu nggak bisa MTK. Ada anak itu nggak bisa semua mapel, misalnya nggak, saya ada mengalami murid kayak gitu, nggak bisa semua mapel tapi matematika selalu dapat bagus. Itu saya yang heran itu. Karena dia bilang ke saya, matematika itu enak Bu, matematika itu menyenangkan, saya suka matematika. Loh, tapi kalau bisa matematika harusnya kamu bisa pelajaran semua. Saya nggak suka gitu, saya bosan. Kalau bahasa Indonesia itu saya bosan Bu, mungkin yang bosan itu. Berarti mereka yang pasif itu bukan mereka yang tidak bisa dengan pelajaran itu, tapi mereka terkadang ada yang malas, ya. ada yang memang tidak suka pelajaran atau Karena menurut saya itu tidak ada anak yang butuh. Karena menurut saya itu anak itu belum bisa itu karena apa? Dia nggak belajar dan malas. Nah, itu gimana caranya agar mereka tidak malas membaca, tidak malas belajar? Menurut Ibu, di dalam pembelajaran ini tuh inovasi-inovasi atau media-media yang menarik, metode itu perlu atau enggaknya, Bu? Kan sekarang kan atau dulu lah kan banyak banget yang metodenya itu cuma ceramah, terus peserta didik hanya mendengarkan, atau ada lagi kan kalau rapat cuma langsung diberi tugas, bisa jangan. Menurut Ibu tentang metode seperti itu bagaimana? Kalau saya tentang metode belajar, alat peraga, terus inovasi itu sangat penting. Karena kalau kita memakai metode ceramah, siswa itu pasti akan banyak yang bosan. Kalau separah-parahnya anak kalau di metode ceramah itu pasti kan tidur di kelas. Kemudian kalau hanya tugas aja, sekarang kan metode merdeka ya, anaknya sudah merdeka, nggak boleh pakai tugas terus. Jadi kita gurunya harus benar-benar kreatif. Tapi kan sekarang masih ada beberapa sekolah yang tidak menerapkan itu, Bu. Masih ada banyak tugas-tugas, mengasih PR kepada peserta didik. Itu gimana? Ya kan nggak semua dalam satu madrasah itu mungkin saya yakin nggak akan ada semua guru. Misalnya di sekolah ini semua gurunya tidak memakai inovasi. Saya nggak percaya, pasti ada 1, 2, 3 guru pasti memakai inovasi. Nah, kalau kan tidak memakai inovasi, murid-muridnya tertinggal. Jadinya kan pasti ada 1, 2 guru yang akan membimbing teman sejawatnya
melakukan metode-metode inovatif agar para siswanya tidak pasif dan bosan. Oke. Tadi kan tentang media-media atau inovasi-inovasi. Apakah ibu di dalam sekolah itu cuma memakai inovasi ini atau ada lagi inovasi atau media-media yang ibu buat? Banyak inovasi-inovasinya itu banyak. Misalnya saya nggak hanya memakai metode resiprokal, saya juga pernah memakai metode snowball throwing. Snowball throwing itu misalnya kan biasanya ada anak itu, kita kan biasanya dulu ya, zaman dulu kita sekolah itu kan, ayo kamu si A kamu jawab soalnya ini ya, si B kamu jawab soalnya ini. Enggak bu, dia aja, aku nggak mau, Saling lempar-lempar, saling lempar-lempar karena aku gak iso bu, itu aja gitu kan. Nah kalau snowball throwing kita akan membuat kayak bola dari kertas, Ya. kita buat bola dari kertas, kita kan sudah membuat perjanjian pada peserta didik. Nanti kita akan membuat permainan. Bila yang kena dengan bola ini berarti harus siap menjawab ya. Tuh. Jadi guru akan melemparkan bola ini tadi yang dinamakan snowball throwing ke peserta didik. Jadi pasti peserta didik kan mau nggak mau sudah perjanjian di awal, yang kena bola akan menjawab soal. Kalau apa tadi? Media. Oh, media itu banyak. Saya pernah membuat media energi alternatif dari bahan pokok. Apa tuh bahan pokoknya? Bisa kentang, Ya. ada juga dari lemon, kemudian jeruk, apalagi saya lupa, tomat. Untuk apa? Untuk menyalakan listrik, membuat listrik, tapi ya kapasitas kecil karena kan kentangnya cuma sedikit, paling menyalakan lampu yang kecil gitu aja. Untuk edukasi bahwa ada energi alternatif yang dari sumber daya yang mudah diperbarui. Kan kentang kan mudah diperbarui, tomat kan mudah diperbarui. Boleh di-spill sedikit bu, bagaimana cara ibu tentang bisa menghidupkan lampu itu? Caranya? Dengan cara itu besi sama tembaga. Iya. Di dalam kentang itu kan ada namanya apa itu, getahnya. Ya. Nah getahnya itu yang dapat mengalirkan itu listrik lewat tembaga sama besi. Biasanya tembaganya kita peroleh dari uang koin 500 zaman dahulu yang warna kuning. Itu kita masukkan ke kentang atau tomatnya. Kemudian ada kabel penghubungnya, ya jelasnya yang sudah aman, yang sudah tertutup-tutupi rapi gitu, dijepitkan kutub negatif sama positifnya terhubung sampai bulatan gini, sampai akhirnya kita tujukan ke lampunya ini. Iya. Nah nyala atau tidak gitu. Dalam ibu memakai media ini prakteknya itu per kelompok atau ibu cuma mendemonstrasikan di depan kelas? Pertama saya demonstrasikan cara pemakaiannya, cara bahan-bahannya saya bawa, saya demonstrasikan. Kemudian para siswa akan saya bentuk kelompok untuk memupuk kerjasama. Saya tuh suka anak-anak itu kerjasama karena biar tidak ada bullying dan biar enak gitu kan, teman berkelompok gitu. Jadi per kelompok nanti setiap kelompok akan menghidupkan. Jadi apa namanya? Kalau saya sih biasanya itu cepet-cepetan. Nah, nanti yang nyala dahulu biasanya saya kasih hadiah. Ya hadiah reward. Rewardnya juga nggak mahal, pokoknya anak-anak senang gitu aja. Dengan ibu memakai media tersebut, antusias atau timbal balik ke ibu ada nggak yang ibu rasakan? Ada. Anak-anak kan jadi semangat. Jadi kan menunggu-nunggu, kapan ya waktunya Buma gitu. Karena kan seru kalau membuat listrik-listrik gitu. Mungkin sebagai anak-anak masih madrasah gitu kan, kok aneh ya, kentang kok bisa menyalakan listrik ya, kan gitu. Tomat kok bisa ya, tomat kita makan kok bisa menyalakan listrik gitu. Apa kita makan tomat tidak kesetrum? Kan ada yang bertanya gitu kan, imajinasinya anak kecil kan. Banyak. Tadi dengan ibu
mengenai inovasi-inovasi tersebut banyak siswa yang mau dan ingin bertanya. Iya, karena apa namanya, kan kita ajari tadi untuk berani. Oh, dia berani menjadi guru. Kalau resiprokal tadi kan menjadi guru. Jadi kalau setiap ada pertanyaan ditanya siap tidak siap, karena dia ditanyai temannya sendiri. Kalau ditanyai temannya sendiri kan dia nggak grogi. Mungkin kalau saya yang menanyai kan kadang takut kemudian grogi. Nah, unsur grogi ini kan kadang dia itu aslinya bisa menjawab, tapi karena grogi kan jawabannya hilang. Nah, makanya kan temannya sendiri yang membuat soal, belajar. Mereka yang berperan sebagai guru kan dia belajar gimana ya membuat soal itu. Oh, ternyata membuat soal itu sulit ya, makanya dia tidak meremehkan menjawab soalnya guru. Biasanya kan ada anak-anak yang gimana ya jawab soalnya itu kadang malas membaca langsung dijawab. Banyak anak kayak gitu itu. Sebelum ibu melakukan reseptif kali ini kan kelompokan lalu siswa ada yang menjawab dan juga ada yang sebagai guru. Nah, sebelum melakukan reseptif kali ini ibu membahas tentang materi atau langsung Ya, kelompok. pertama kan ya masuk kelas, salam, berdoa, mengulang kebangsaan sesuai biasanya, mengabsen. Kemudian saya akan mengulang kembali materi sebelumnya. Baik, di akhir video podcast kali ini saya akan menarik kesimpulan. Yang pertama dari kesimpulan kata kunci terlebih dahulu. Kata kunci yang pertama yaitu adanya baru atau kebaruan. Lah, di referensikal matematika ini beliau menambahkan adanya ice breaking di tengah permainan. Kata kunci yang kedua yaitu adanya kualitatif. Yang ketiga yaitu adanya kemampuan siswa berani menjawab soal-soal. Dan kata kunci yang ketiga yaitu berhasil mencapai tujuan. Tujuannya beliau yaitu untuk mengaktifkan siswa dalam kelas. Sedangkan untuk karakteristik sendiri dalam inovasi referensikal matematika ini sudah mencangkup semuanya. Yang pertama dari aspek relatif, aspek kompatibel, kompleksitas, dan juga triabilitas. Dan yang terakhir ada juga yaitu aspek dapat diamati. Jadi dari kesimpulan podcast tersebut bisa kita simpulkan yaitu podcast tersebut sudah memenuhi kata kunci dan juga karakteristik yang tercantum dalam buku Inovasi Pendidikan karya Rosa Diani Ananta dan juga teman-teman. Sekian podcast dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.